Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sofia, NIM 2231411122 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat dan Karakteristik IPS. Yang pertama adalah hakikat IPS. Hakikat sendiri berarti intisari atau dasar yang sebenarnya. Sedangkan IPS merupakan bidang studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi, hakikat IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, serta interaksi di antara keduanya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dan berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Pengorganisasian IPS. Yang pertama ada pengorganisasian terpisah, adalah pendekatan dalam kurikulum di mana setiap pengorganisasian disiplin ilmu sosial diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, berdasarkan ciri atau karakteristik dan fisiknya. Yang kedua ada pengorganisasian korelatif, adalah pendekatan dalam kurikulum di mana berbagai disiplin ilmu sosial diajarkan dengan menunjukkan keterkaitan antara satu sama lain. Dalam pengorganisasian ini terdapat dua pendekatan, yakni antara disiplin dan pendekatan berbagai disiplin. Yang ketiga, ada pengorganisasian fusi atau integrasi, adalah pendekatan dalam kurikulum di mana berbagai disiplin ilmu sosial digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Fokus pembelajaran diarahkan pada tema atau isu-isu sosial tertentu yang mencangkup berbagai perspektif ilmu sosial secara menyeluruh. Yang terakhir ada karakteristik IPS. Karakteristik adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang membedakan seseorang, objek, fenomena, atau konsep dari yang lain. Sedangkan IPS merupakan bidang studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi, karakteristik IPS adalah ciri-ciri khas yang membedakan IPS dari disiplin ilmu lainnya. IPS memiliki fokus pada kajian tentang masyarakat dan interaksi antar individu dalam kehidupan sosial, serta bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama IPS. Pertama, ada pendekatan interdisipliner, adalah metode pembelajaran yang melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengkaji suatu topik. Contohnya, lingkungan dan perubahan iklim. Topik ini memerlukan pendekatan dari disiplin ilmu geografi, biologi, sosiologi, ekonomi, dan politik untuk memahami dampak lingkungan, perilaku manusia, kebijakan, serta dampak ekonomi. Yang kedua, ada pendekatan multidisipliner, adalah pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam membahas suatu masalah atau topik, tetapi setiap disiplin ilmu bekerja secara terpisah dan berdiri sendiri. Contohnya, pada proyek pengembangan kota. Nah, dalam proyek ini, ahli arsitektur, perencanaan kota, ahli ekonomi, dan ahli lingkungan bekerja untuk merencanakan pembangunan kota. Meskipun mereka terlibat dalam proyek yang sama, setiap ahli bekerja di bidang masing-masing tanpa berkolaborasi secara mendalam dengan bidang lainnya. Nah, yang ketiga ada praktis. Sifat IPS praktis merujuk pada karakteristik IPS yang berorientasi pada penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, IPS tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis yang relevan dengan situasi sosial dan kehidupan masyarakat. Contohnya dalam bidang antropologi, menghargai keberagaman budaya, memahami dan menghormati perbedaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat lainnya. Misalnya ketika kita tinggal di masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, seseorang bersikap terbuka dan tidak memaksakan nilai-nilai pribadinya. Cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.